mungkin tema yang akan saya angkat tentang winning mindset gitu. Jadi ada salah satu quotes yaitu yang menyatakan bahwa life is 10% what happens to me and 90% and how I react to it gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih saya ngangkat ini gitu ya? Ini ada hubungannya sebenarnya dengan yang fase journey yang saya coba buat gitu. Jadi selama hampir masuk ke tahun ketiga ini saya di AMS gitu ya. Jadi saya coba bagi menjadi 3 fase gitu. Yang tahun 2019 itu shock therapy phase gitu. Di tahun 2020 tuh ada struggle phase dan tahun 2021 itu saya gorilla phase. Kenapa sih di tahun 2019 ini shock therapy phase gitu ya? Mungkin pertama kali saya pindah ke AMS gitu yang biasanya ngurusin legacy gitu, terus tiba-tiba disuruh belajar untuk jualan produk digital. Nah, untungnya di AMS ini Pak Fauzan memang ngasih kesempatannya untuk membentuk account team, Pak. Jadi memang itu sangat membantu banget. Jadi dalam 1 tahun ini ada 2 poin penting sebenarnya yang kami coba sasar gitu. Yang pertama, gimana cara cepatnya kami semua gitu belajar untuk produk digital. Jadi kami coba nyari-nyari, entah kami minta sharing dari teman-teman di support, entah kami minta sharing dari teman-teman di Telkom Group, sebenarnya produk Telkom yang untuk produk digital itu apa aja gitu. Sambil kita mencari new customer gitu. Jadi kalau di AMS itu, kita masuk ke sana pertama itu kita belum ada customernya siapa. Jadi kita harus nyari dulu. Bahkan sebenarnya mungkin bukan new customer gitu, bisa dibilang new buyer. Kenapa new buyer? Belum tentu orang itu akan repeat order gitu, karena emang pertama kali kita harus ketemu calon itu dan harus memperkenalkan produk digital gitu. Dan di tahun 2019 ini pun memang kalau bisa dilihat dari semua leads gitu, kita ada totalnya coba ngedeketin customer tuh di 155 customer, Pak Erik gitu. Jadi yang deal itu hampir seperempatnya dan rata-rata itu masih di SMS E2P. Di SMS E2P. Kemudian kita masuk di tahun 2020 ini gitu. 2020 ini di struggle phase ini ada sharing is caring gitu. Jadi di sini saya didukung sama Pak Fauzan, Bu Nur waktu itu ngasih di EAM, terus Pak Anton gitu ya. Mereka ngajak untuk kita sharing yuk ke semua orang gitu, ke beberapa misalkan kayak beberapa startup atau beberapa apapun gitu, sharing tentang produk digital ini gitu loh, biar memperkenalkan bahwa DWS ini punya produk digital dan siapa tahu kita bisa kolaborasi gitu. Dan kemudian yang kedua itu relationship for get new customer gitu. Mau nggak mau, percaya atau tidak percaya, ternyata relationship ini bisa membuat kita dapat customer baru gitu. Misalkan kenalan, entah itu kenalan kita teman di luar, teman kuliah dulu, atau ternyata dia butuh cloud lah misalkan, atau butuh data center gitu. Nah itu sangat membantu gitu. Dan poin ketiga itu adalah collaboration and aggregate order. Di tahun 2020 ini kita tidak hanya mencoba untuk hanya jualan satu produk digital gitu. Gimana caranya satu customer itu bisa mengagregat ordernya, misalkan SMS E2P dia nambah juga ada kebutuhan untuk data center lah, untuk cloud lah gitu. Nah itu yang kita coba di tahun 2020 ini gitu. Nah kemudian apa sih yang rencana di tahun 2021 ini? Yang sedang kita coba adalah seperti yang pernah dibilang Mas Anton juga mungkin, itu tuh kita mencoba untuk membuat value chain gitu. Jadi produk itu semua terintegrasi dan kita bisa menawarkannya itu jelas gitu, memberikan benefit di semua produk gitu. Jadi semua itu terakomodir dan tetap saja mungkin kolaborasi. Dan yang ketiga adalah double side business. Jadi ada bisnis timbal balik antara kita dengan customer. Nah, yang kemudian selanjutnya ingin saya jelaskan di sini ini adalah journey untuk ketika kami coba untuk jualan produk digital bisnis gitu ya. Ada 7 journey di sini sampai closing, cuma mungkin memang kami coba mengawalnya itu sampai dia in service atau digunakan oleh pelanggan gitu. Kalau kita lihat di sini, ini total di 2020 sampai bulan ini itu ada 152 leads. Kita coba untuk melakukan pendekatan ke 152 customer gitu. Dan ternyata bottleneck yang paling terbesar itu yang pertama di leads atau prospek. Ternyata untuk menawarkan produk digital itu tidak bisa hanya satu kali, itu mungkin poin satunya. Kita harus berkali-kali ketemu orang itu sampai menemukan pain point-nya itu apa. Itu yang kita rasakan. Kemudian yang terakhir adalah di closing. Closingnya ada 2 tipe. Apakah kita deal atau itu cancel. Dan ternyata itu tuh masih banyak yang cancel gitu. 43 leads itu rata-rata cancel. Nah, ketika ngalami banyak kegagalan gitu ya, nah makanya kenapa saya coba ngangkat winning mindset gitu. Kenapa sih sebenarnya
kita selalu gagal gitu, dan apa sih yang harus memanage kita gitu biar tetap semangat untuk coba tetap mencari lead list baru gitu. Nah ini sih, apakah sebenarnya winning mindset itu dapat dibentuk atau dilatih gitu. Ternyata itu bisa, mungkin kalau misalkan kita pernah mendengar gitu ya, Airbnb di pandemik ini, CEO-nya itu ternyata dia tuh ketika pandemik ini, ketika pariwisata itu mengalami penurunan, yang dilakukan oleh CEO-nya itu adalah melakukan inovasi. Inovasinya itu melalui design thinking. Tapi mungkin perbedaannya di sini adalah yang dilakukan mereka itu, dilakukan CEO-nya itu adalah design thinking ke customer-nya. Jadi dia bisa melakukan design thinking ke customer-nya, kemudian customer-nya itu ngasih feedback, ternyata yang dibutuhkan para customer-nya itu adalah online experience gitu. Dan saat ini yang dilakukan Airbnb itu mengembangkan online experience, bisnis itu ternyata berkembang gitu di era pandemik ini gitu. Nah, apa sih yang pertama gitu ya untuk yang kita latih, yang kami coba selama 2 tahun ini gitu, kami coba untuk membangun winning mindset. Yang pertama, build a vision gitu. Dari tahun 2019 mungkin Pak Fauzan sering bilang, saya tuh pengen gitu, kalau orang-orang bilang dengar kata produk digital itu jualan produk digital pasti itu AMS gitu. Sebenarnya emang iya. Jadi mimpi kita itu di tahun 2019 yang pertama mungkin ya, mimpi kami gimana caranya produk ini bisa laku dan kita bisa dapat customer baru. Itu sih yang sebenarnya build a vision-nya kita di tahun 2019 gitu. Bahkan kalau bisa dibilang kita pengen customer itu melakukan repeat order dan bisa beli order produk digital kita yang lainnya gitu. Yang kedua ini adalah risk sama dengan opportunity. Jadi orang yang punya mental pemenang itu dia tahu bahwa resiko dan peluang adalah bagian yang tak terpisahkan. Itu kita ingat banget Pak, waktu di tahun 2019 pertama kalinya kami nyoba jualan SMS E2P domestik gitu, yang mungkin kata Pak Erik, oke, nggak apa-apa, saya kasih uang belajar nih untuk kamu sampai batas waktu yang memang kamu udah tahu bisa ngukur itu risknya sampai setingkat mana gitu, asal bisa tahu nanti hasil marketnya itu gimana. Nah itu sebenarnya suatu pembelajaran buat kami yang luar biasa gitu. Saya jadi tahu bahwa oke, batasnya sampai segini, marketnya kita bisa tahu nih segede apa untuk market E2P ini gitu. Kemudian yang ketiga, never give up and be patient gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Selama ini kami ketika ditolak, bahkan pernah mungkin waktu itu kita nyoba gitu ke Telkomsel pun sampai kayak untuk minta foto aja sampai ditinggal, dicuekin gitu. Tapi kembali lagi sih, never give up and be patient gitu. Kita lihat di tahun 2019, AMS itu jualannya masih memang fokusnya di SMS E2P domestik gitu ya, untuk bisnis digitalnya. Di 2020 ini kita udah nyoba untuk jualan cloud, untuk jualan video conference gitu. Udah mulai ada perkembangan penambahan sisi produk gitu. Ataupun untuk yang IoT-nya. Nah ini yang ngebuat kami yakin gitu ya, saya sendiri yakin bahwa oke, kita nyoba aja terus, jangan pernah menyerah gitu, sampai apa yang memang kita targetkan itu tercapai. Nah ini avoid toxic people, nah ini mungkin memang paling benar sih. Jadi ketika memang kami sering misalkan ketolak gitu ya, memang biasanya kita butuh di teman orang-orang di sekeliling kita yang memang bisa mendukung kita gitu, atau enggak minimal memberikan solusi lagi. Coba kalau misalkan diberikan solusi seperti A, B, C, D gitu, atau enggak solusi lain yang sifatnya memang bisa mendukung si customer yang udah nolak ini gitu. Nah, ketika avoid toxic people ini memang itu harus sih, jadi bisa ngebantu kita juga untuk meringankan rasa khawatir kita bahwa ya sebenarnya kita bisa mencapai target itu gitu. Yang terakhir, apa sih untuk winning mindset itu adalah play to learn gitu. Jadi kenapa kami tetap semangat untuk mencari lead list baru, karena memang setiap kegagalan atau penolakan yang dilakukan customer itu memberikan pelajaran buat kami gitu. Jadi semakin banyak kami menawarkan dan semakin banyak kami juga tahu sebenarnya pain point dari customer itu, semakin kita mulai paham gitu untuk menawarkan, untuk belajar dari kekurangan-kekurangan atau kegagalan-kegagalan sebelumnya gitu. Itu sih, jadi ya no one wins every time, but we can learn every time. Nah itu mungkin beberapa poin tentang bagaimana membangun winning mindset ketika kita nyoba jualan selama ini, tapi ternyata banyak penolakan dari para customer gitu. Nah itu, dan ini adalah beberapa suggestion for management gitu. Mungkin karena saya selama ini beberapa tahun terakhir mungkin di produk digital jualannya Pak, jadi yang pertama adalah bespoke.
bisnis proses untuk produk digital gitu. Karena memang beberapa poin kita masih jadi sering miss untuk arahannya mau ke bagian mana gitu. Ketika memang udah ada BISPRO-nya yang mendukung, itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua, evaluation product. Ini sebenarnya saya coba ngambil pengalaman dari beberapa leads yang memang kita udah gagal gitu. Nah, ini bisa dijadikan adanya evaluasi gitu. Misalkan let's say yang sering ditolak untuk produk-produk apa saja gitu, kita kolaborasi dengan bagian segmen, WDS ataupun MBD gitu. Saling menganalisis dalam satu produk itu kekurangan-kekurangannya di mana, penolakan-penolakan di mana sebagai dasar untuk kita supaya bisa menawarkan lagi gitu ke depannya. Nah, ini SDM perlu pengembangannya informasi perihal bisnis digital di setiap bagian. Ini mungkin tidak hanya di bagian support aja, Pak. Jadi di bagian segmen juga perlu teman-teman AM, kami semua itu juga memang masih perlu gitu untuk belajar bisnis digital karena memang perkembangannya yang lebih cepat. Karena kalau misalkan saat ini pun kondisinya ketika kami coba jualan cloud, ketika untuk detail sampai ke teknis-teknis itu alhamdulillahnya masih disupport oleh timnya Mbak Mita gitu. Jadi untungnya ada timnya Mbak Mita yang selalu mensupport. Kemudian yang selanjutnya pre-sales, jadi ini harapannya kami ada tim pre-sales gitu Pak, jadi perlu adanya untuk, jadi AM memang fokus untuk langsung ke penjualan, tapi di depannya ada pre-sales yang menyiapkan untuk terkait mungkin proposal ataupun solusi bisnis yang sudah tercover untuk langsung tiap ke customer. Mungkin itu Pak presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.